Teman-teman, saya sudah selesai membaca buku ini dan hari ini saya akan menjelaskan gagasan utama yang terkandung di setiap cerita yang dikisahkan di buku ini. Tokoh utama buku ini adalah Pangeran Cilik, sesosok anak laki-laki yang biasa dipanggil dengan Pangeran Cilik. Ia menggambarkan watak manusia yang pada sebagian besarnya manusia itu bosan dengan cepat sekali, bosan dengan hal-hal yang dia miliki. Dia punya barang, tetapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan ia bosan dengan barang tersebut. Ia ingin mempunyai barang yang lebih bagus lagi. Dan ketika ia mendapatkan barang yang ia inginkan, ia rindu dengan barang lama. Contohnya seperti seseorang yang mempunyai mobil yang pada awalnya ia suka sekali dengan mengendarai mobil tersebut. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, ia bosan mengendarai mobil tersebut. Ia kemudian membeli mobil baru dan setelah itu ia rindu dengan mobil yang lama. Itu seperti itulah cerita tentang watak manusia. Seperti cerita yang dikisahkan di buku ini, di mana Pangeran Cilik tinggal di sebuah planet, bukan planet bumi, yang sangat indah. Ada pohon, bunga, dan banyak sekali bintang-bintang. Tapi bukannya menikmati keindahan tersebut, Pangeran Cilik malah merasa bosan dengan tempat tinggalnya. Ia ingin menjelajahi dunia baru. Ia ingin menjelajahi planet-planet, menemukan hal-hal baru. Ia kemudian meninggalkan planetnya dan menjelajahi planet-planet lain. Tapi ujung-ujungnya ia rindu dengan tempat tinggalnya dan kembali ke tempat tinggalnya. Dari perjalanan tersebut, Pangeran Cilik sampai di planet pertama, di mana ia bertemu dengan seorang raja yang menggambarkan watak manusia yang pada sebagian besar manusia yang berkuasa, mereka memberikan tugas kepada seseorang terkadang tidak sesuai dengan keahlian orang tersebut. Sehingga ketika mengerjakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya, orang tersebut merasa seperti menanggung beban yang sangat berat. Ia jadi tidak fokus mengerjakan tugas tersebut dan malah mencari hal-hal lain yang bisa membuatnya merasa senang. Seperti cerita yang dikisahkan di buku ini, di mana sang raja memberikan tugas kepada Pangeran Cilik untuk menjadi duta kerajaan atau menteri kehakiman kerajaan. Kedua pilihan tersebut ditolak oleh Pangeran Cilik karena alasannya adalah si Pangeran Cilik tidak suka menjadi duta kerajaan. Sedangkan untuk menjadi menteri kehakiman di planet tempat tinggal raja, tempat sang raja berkuasa, tidak ada rakyat. Yang ada cuman bintang-bintang dan seekor tikus tua.
Jadi membuat si pangeran cilik tidak tahu apa yang harus diadilinya. Jadi kalau kita memberikan tugas kepada seseorang, maka tugas tersebut harus sesuai dengan keahliannya dan juga harus masuk akal. Si pangeran cilik kemudian meninggalkan si raja dan melanjutkan petualangannya ke planet berikutnya. Di planet yang kedua, ia bertemu dengan orang sombong yang menggambarkan watak manusia yang pada sebagian besar manusia, jika mereka berkuasa, tampan, cerdas, ataupun sangat kaya raya, mereka terkadang sombong dengan kekayaan mereka. Mereka sombong dengan kekuasaan mereka. Mereka sombong dengan kecerdasan yang mereka miliki. Mereka meminta pujian-pujian dari orang lain dan seperti cerita yang dikisahkan di buku ini, di mana orang sombong meminta pujian kepada pangeran cilik karena ia menganggap dirinya adalah orang paling cerdas, tampan, kaya raya, dan berkuasa di planet tempat tinggalnya. Si pangeran cilik meninggalkan orang sombong dan melanjutkan petualangannya ke planet selanjutnya, di mana di planet tersebut ia bertemu dengan seorang pemabuk yang menggambarkan watak manusia yang pada umumnya jika manusia meminum minuman keras, mereka akan kehilangan kewarasan otak mereka. Pertanyaan atau kata-kata yang mereka ucapkan tidak dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan perkataan tersebut dan tidak masuk akal. Seperti yang dikisahkan di buku ini yang menjelaskan bahwa si pemabuk menceritakan kepada pangeran cilik bahwa ia meminum minuman keras untuk melupakan rasa malu yang bergelora di hatinya karena ia meminum minuman keras. Si pangeran cilik kemudian meninggalkan pemabuk dan melanjutkan petualangannya ke planet yang kelima. Nah, di planet kelima ini ia bertemu dengan si penguasa yang menggambarkan watak kapitalisme, yakni manusia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Dan ia tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Seperti cerita yang dikisahkan di buku ini yang menceritakan tentang si penguasa yang menjelaskan kepada pangeran cilik bahwa ia sedang mengumpulkan bintang-bintang agar dirinya menjadi kaya raya dan bisa membeli bintang-bintang lain. Si pangeran cilik kemudian meninggalkan si pengusaha dan melanjutkan petualangannya ke planet yang kelima. Di planet kelima ini, ia bertemu si penyulut lentera. Penyulut lentera ini tinggal di planet yang keenam. Nah, penyulut lentera ini memiliki
tugas menyalakan dan mematikan lentera setiap matahari terbenam dan setiap matahari terbit. Penyulut lentera ini menggambarkan watak manusia yang pada umumnya jika kita memberikan tanggung jawab kepada manusia, kepada seseorang, itu terkadang tugas tersebut sangat disukai oleh si pekerja, namun semakin lama si pekerja itu akan merasa bosan dengan pekerjaannya. Tapi ada tipe manusia yang mereka akan terus mengerjakan pekerjaan tersebut untuk suatu alasan. Ada tipe manusia yang seperti itu, teman-teman. Ada juga tipe manusia yang berhenti dari pekerjaannya jika ia merasa bosan. Nah, cerita yang dikisahkan di buku ini itu mengisahkan penyulut lentera yang tidak pernah merasa bosan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya tersebut tidak dibayar. Ia mematikan dan menyalakan lentera setiap hari, tapi seiring berjalannya waktu, planet tempat tinggalnya itu berputar dengan sangat cepat. Sehingga membuat si penyulut lentera harus menyalakan dan mematikan lentera setiap menit. Tapi walaupun si penyulut lentera merasa malu, merasa setiap hari ia mengeluh, tapi ia tetap mengerjakan tugas tersebut. Walaupun tidak mendapatkan bayaran dan tidak mendapatkan waktu istirahat. Si pangeran cilik kemudian meninggalkan penyulut lentera dan sampailah ia di sebuah planet, yakni planet bumi. Nah, planet bumi ini ia bertemu dengan seorang pedagang pil, di mana pedagang pil ini menggambarkan watak seseorang yang watak manusia yang pada sebagian besarnya terkadang manusia itu mencari cara untuk menyenangkan hidupnya sendiri. Mereka memikirkan cara agar hidup mereka itu dinikmati. Mereka lakukan pekerjaan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tapi ada juga tipe manusia yang tidak melakukan pekerjaan, tetapi ia malah menggantungkan dirinya sendiri ke orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya. Jadi, ia menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk bekerja dan uangnya diberikan kepadanya. Itu ada tipe orang yang seperti itu. Dan ketika orang-orang di sekitarnya meninggalkan dirinya, ia menjadi miskin. Karena pada awalnya ia pemalas untuk bekerja. Ada tipe orang yang seperti itu. Ada juga tipe orang yang bekerja untuk kesenangan diri sendiri dan ketika mendapatkan uang, ia menghabiskan uang tersebut untuk berjalan-jalan, pergi ke objek wisata, membeli makanan enak, dan lain sebagainya. Nah, seperti cerita yang dikisahkan di buku ini, di mana si pedagang pil bekerja menjadi penjual pil untuk dengan alasan bisa berkeliling kota seenaknya saja. Ia bisa melihat-lihat kota, bisa berjalan-jalan ke objek wisata lainnya. Si pangeran cilik kemudian meninggalkan pedagang pil dan bertemu dengan orang yang bernama Aku. Nah, orang
si aku ini menggambarkan situasi di mana pada umumnya orang dewasa menganggap anak-anak lucu dan tidak mengetahui apa-apa, sehingga hasil karya yang mereka ciptakan terkadang tidak dihargai oleh orang dewasa. Bukannya memberikan pujian dan dukungan, orang dewasa malah mentertawakan hasil karya tersebut, membuat anak-anak merasa seperti tidak memiliki dukungan, tidak memiliki semangat. Pada akhirnya mereka meninggalkan hobi mereka dan mengembangkan hobi lain. Seperti cerita yang dikisahkan di buku ini, di mana orang si aku itu memiliki hobi membaca dan hobi melukis. Ketika ia melukis, hasil karyanya itu diejek oleh orang-orang dewasa, membuat ia meninggalkan bakat melukis dan mengembangkan bakat membacanya. Nah, saat bertemu dengan Pangeran Cilik, orang si aku menganggap Pangeran Cilik sebagai keluarga dan juga teman baginya. Pangeran Cilik juga merasa begitu. Tapi setelah sekian lama tinggal bersama orang si aku, Pangeran Cilik rindu dengan tempat tinggalnya. Ia kemudian pamit kepada orang si aku dan pergi ke planetnya, meninggalkan orang si aku sendirian di bumi. Nah, membuat orang si aku ini merasa sangat rindu kepada Pangeran Cilik. Setiap hari ia melihat ke jendela, melihat bintang-bintang sambil mengenang kenangan-kenangan yang ia habiskan bersama Pangeran Cilik. Nah, itu adalah gagasan utama yang terkandung di setiap cerita yang dikisahkan di buku ini. Kalau teman-teman mau mengetahui cerita tentang isi buku ini, cerita yang terdapat di buku ini, teman-teman bisa membeli buku ini. Buku ini sangat bagus.